Halo pemirsa Cokro TV, bersama saya Nong Darul Mahmada dalam program acara yang lagi viral. Bersama saya seperti biasa nih ada siapa? Belmondo Scorpio. Dan saya Kajito El Kayani. ini kita biasa yang lagi viral sekarang ini, yang pas hari ini kita taping nih di online, di media sosial, sampai ada yang bertanya-tanya karena ini sebenarnya isu ini soal Mbak Yeni Wahid menjadi cawapresnya Anies Baswedan ini sebenarnya bukan kali yang pertama nih ramainya kan. Makanya saya agak heran juga loh, kok muncul lagi gitu kan. Bahkan yang sekarang itu lebih gimana gitu pernyataan Mbak Yeni itu kan, ya kira-kira isi beritanya itu saya siap menjadi cawapresnya Anies gitu kan. Terus karena punya kedekatan khusus, jadi ada kedekatan khususnya itu sehingga secara framing media itu kayak wah ini udah beneran oke gitu kan. Apalagi sebelum-sebelumnya tuh udah ada tuh rame-rame, jadi kayak woro-woro gitu kan. Nah sempet waduh kita ngelihat kok Mbak Yeni bisa sih bersedia menyatakan begitu gitu, apakah benar atau enggak. Terus karena waktu yang ramai sebelumnya Mbak Yeni kan kalau nggak salah ya pernah di video itu bilang bagaimanapun juga kan kata dia kan kayak semacam ada nilai-nilai yang harus dia pegang kayak gitu-gitu kan, sehingga kemudian netizen itu mempunyai persepsi bahwa nggak mungkin lah Mbak Yeni itu cocok sama Anies ya kayak gitu-gitu. Dan saya sebenarnya ini sebelum saya lemparkan ke Belmondo dan juga Kak Jito, ini saya senang nih karena kemudian saya membaca bantahan dari Mbak Yeni. Gitu katanya, karena kata Mbak Yeni itu kalau misalnya saya baca nih gak apa-apa nih, saya memang sengaja biar tidak kemudian menjadi omongan nih ya. Dia bilang Mbak Yeni itu bahwa dia dekat itu ya saya belum membuat keputusan akan mendukung siapa dalam Pilpres nanti, tunggu Oktober ya katanya. Saya akan ke makam bapak saya dulu, baru setelah itu membuat keputusan. Setiap aktor politik kalau ditanya kesiapan menjadi cawapres pasti akan menjawab siap. Karena memang untuk membuat perubahan di masyarakat bisa lewat jabatan publik. Tapi kalau saat ini saya ditanya kesiapan dengan salah satu capres, saya belum membuat keputusan. Jadi itu bantahannya. Nah ini kita juga nggak tahu nih, tapi menarik kalau misalnya kita membahas terkait yang sudah kadung keluar beritanya. Nah kira-kira dampaknya itu akan seperti apa nih kalau seandainya itu terjadi. Karena bisa juga kan ini terjadi, Mbak Yeni sendiri kan bilang bisa jadi siapa aja gitu kan. Kalau siapa aja itu ya bisa diantara 3 capres yang sekarang lagi rame. Oke, kita akan mulai dari siapa dulu nih? Senior silakan. Siap. Monggo. Nanti habis dulu temanya. Kamu kok setiap pertama selalu ininya gitu ya? Seberi memberikan ancaman padahal enggak. Enggak ya. Kan gitu ya. Iya. Oke, silakan. ya yang pertama untungnya ada klarifikasi tadi ya, karena memang setelah saya teliti di media tadi itu framing, judul framing dari beberapa media ya. Yang jujur itu Kompas dan Tempo saya lihat tadi. Artinya bahwa kan ada koma di situ, Yeni Wahid siap jadi cawapres gitu kan. Terus ya mengaku dekat atau apa tadi dengan, kalau Kompas tuh nama 3 capres disebutkan. Disebutkan 3-3-nya. Kompas dan Tempo disebutkan. Yang lain tuh Anies saja yang ditonjolkan. Nanti seorang persepsinya adalah bahwa ya ini siap jadi cawapresnya Anies kan, begitu kesimpulannya. Padahal tidak, itu clickbait ya. Artinya framing media saja. Kalau kita lihat videonya dalam wawancara itu juga dia nggak menyebutkan itu secara khusus dalam satu kalimat ya. Dia siap maju sebagai cawapres, nggak ada itu pernyataan itu. Artinya bahwa ya ini tentu harus bersikap fair ya. Dia harus mengaku bahwa kalau memang dimajukan, dipercaya ya harus siap gitu kan. Namanya orang dipercaya masa nggak siap gitu. Dan juga mengatakan bahwa dengan ketiga
calon ini juga dia mengatakan dekat secara personal, memang iya karena sejarahnya kan dengan Anies pernah dekat, dengan Prabowo dulu juga suaminya pernah di Gerindra Iya, kan, iya. dengan Ganjar apalagi gitu, dan beberapa kesempatan banyak berinteraksi gitu. Artinya bahwa pernyataan Yeni ini sebenarnya sangat normatif ya, kemudian digoreng oleh media. Tapi kita boleh berandai-andai lah, seandainya Yeni menerima atau mau atau bisa menjadi cawapresnya Anies, katakanlah begitu ya, sesuai framing media aja kita bahas ini. Yang pertama akan terjadi sebuah gejolak ya di internal koalisi perubahan ya. Yang pertama tentu Demokrat, karena Demokrat kemarin itu sudah mendesak-desak koalisi perubahan, Nasdem terutama, untuk segera mengumumkan nama cawapresnya Anies gitu kan. Demokrat ya. Demokrat. Karena dari sebelumnya itu kan Anies katanya sudah mengantongi nama, tapi mau disebut batal lagi dan seterusnya. Dan ini bagi Demokrat ya, khususnya AHY, ini adalah poin yang sangat penting sebelum dia menentukan sikap gitu kan. Makanya dia mendesak supaya Nasdem segera mengumumkan atau Anies segera mengumumkan nama cawapresnya. Karena kalau di detik-detik terakhir ya diumumkan dan namanya bukan AHY, ini gawat gitu. Makanya mereka meminta untuk segera dipercepat. Dan ironisnya PKS juga minta begitu gitu loh. Jadi saya menebak bahwa jika nama Yeni yang terakhir dimunculkan ya di luar dari dua partai tadi, ini pasti akan berantakan nih koalisi ini. Dan ini kenapa Nasdem ya itu memilih detik-detik terakhir, karena kalau sudah mepet kan orang sudah susah ya bermanuver dan sebagainya. Jadi konsekuensinya mungkin ada kompensasi di antara mereka dan seterusnya, tapi itu tidak akan mengubah banyak hal ya, kecuali kalau itu diumumkan hari ini. PKS tentu mungkin akan berubah haluan, AHY juga mungkin kalau nggak ke Prabowo juga mungkin ke Ganjar gitu kan, karena mereka sudah mulai ada komunikasi politik. Artinya bahwa kalau kita mau realistis, sebenarnya masuknya Yeni ke koalisi perubahan itu kecil ya. Tapi kalau kita kan namanya politik kan cair ya, semuanya mungkin gitu. Semuanya bisa terjadi. Dan jika yang di framing oleh media itu terbukti misalnya, ya itu yang pertama pukulan telak bagi AHY ya. Tadi saya ceritakan. Yang kedua itu juga merupakan sesuatu yang mungkin bagi sebagian orang mengecewakan gitu ya, karena Anies selama ini dianggap sebagai bapak politik identitas, sementara Yeni sebagai anaknya Gus Dur yang dianggap pelopor ya bapak toleransi di Indonesia dan seterusnya. Dan ini membuat makanya ketika Yeni tadi menyatakan bahwa dia akan ke makam bapaknya dulu, tentu meminta ini ya, mungkin inilah ada semacam petunjuk dari bapaknya gitu kan. Ada di dalam hatinya terdetik sesuatu, ada gambaran, ada ilham semacam itu. Nah ini kan menunjukkan dari pernyataan Yeni sendiri kita sudah menangkap bahwa Yeni sendiri sebenarnya kalau itu dikaitkan dengan Anies itu ada sesuatu yang agak kontradiktif gitu ya. Karena sepak terjangnya Anies waktu di Jakarta kemarin, waktu pilkada itu. Dan inilah yang menurut saya akan menjadi sesuatu yang cukup ruwet ya menurut saya kalau nama Yeni masuk. Di internal koalisi perubahan ruwet, di hadapan orang-orang kelompok nasionalis toleran dan seterusnya ya, penggerak kerukunan dan seterusnya nih, komunitas-komunitas semacam itu juga akan menganggap itu sebagai sebuah kemunduran mungkin bahkan ya, karena memang sosok Yeni selama ini yang dianggap meskipun di antara anak-anak Gus Dur kan berbagi tugas tuh. Nah Yeni kan di politik kan khususnya, tapi tetap citra Gus Dur sebagai seorang bapak toleransi dan seterusnya, yang mengayomi dan seterusnya, yang melawan intoleransi, melawan politik identitas, itu yang juga melekat pada Yeni gitu loh. Makanya ketika ada framing semacam ini, dan jika itu memang benar di luar semua kemungkinan tadi, wah itu mengejutkan sekali gitu. Dan apapun itu akan kita lihat ke depan kalau memang benar-benar framing media itu terbukti, wah ini sebuah kejutan menurut saya. Dari saya itu. Iya. Dan bukan hanya dugaan saya sih, bukan hanya Demokrat yang hengkang karena misalnya AHY enggak menjadi cawapres. Yeah. Tapi juga mungkin kalau melihat dari kultur atau pemahaman agamanya dari PKS, juga itu mungkin tidak terang-terangan secara partai menolak ya, tetapi itu berpengaruh kepada pemilihnya loh, gitu. Ya kan. Oke, Belmondo. Oke, kalau dari saya
Sebenarnya saya melihat ini Kamu sengaja. nggak mau sama ya? Enggak, ini beda. Mas, kalau saya melihatnya begini nih. Apa itu? Dari ketiga capres ini kan yang hari ini kita bahas itu masalah Pak Anies ya. Ya. Sebenarnya isu tentang cawapres Pak Anies ini saya lihat itu dari dulu udah bergulir terus. Dan saya perhatikan cara framing dan komunikasi tim Pak Anies dalam memainkan isu supaya tetap eksis di media sosial. Saya rasa yang diputar terus-menerus itu adalah terkait cawapres. Mulai dari AHY, kemudian ada Khofifah, terus ada Susi, terus ada yang terakhir ini Mbak Yeni Wahid. Saya melihat gaya komunikasi yang dilakukan tim Pak Anies ini malah memainkan cawapres dan nama-nama cawapres. Dan dia tuh melakukan pendekatan-pendekatan tuh melalui media maupun secara langsung. Terakhir kan pernah tempat Bu Susi. Dan saya rasa gambaran waktu itu muncul Bu Ya, Susi Bu katanya Susi jadi dan- cawapresnya. Iya, saya malah Benar itu. dan saya malah melihatnya cara supaya permainan Pak Anies ini tetap eksis di media sosial. Dia memainkan isu cawapres. Ya. Nah, itu saya biar dibicarakan terus supaya ya. dibicarakan terus. Pada hari ini kalau diperhatikan kayak CNN itu berita dengan rating tertinggi itu adalah terkait cawapresnya Anies Baswedan yaitu Yeni Wahid, misalnya gitu. Padahal kalau kita melihat secara apa ya sebutannya lebih dalam lah terhadap Mbak Yeni Wahid, sebenarnya nggak ada sikap apapun. Cuman ini ingin menjadi highlight utama aja supaya masyarakat itu mulai ngeh nih siapa sih sebenarnya cawapres Pak Anies dan terus dibahas terus menerus. Karena Pak Anies kan nggak bisa melakukan pendekatan kepada Pak Jokowi. Jadi yang harus dilakukan adalah pendekatan kepada bakal calon cawapres yang mungkin itu. Saya melihat gaya komunikasi yang dilakukan Pak Anies tuh dengan cara-cara yang begitu tuh. Kedua, yang saya perhatikan juga terkait dengan cawapres Pak Anies ini terkait dengan koalisi juga. Saya perhatikan ini kan Demokrat ini kayak Pak AHY itu bilang dia sebenarnya nggak punya masalah sama Yeni. Ya siapa yang punya masalah sama Mbak Yeni? Juga tokoh moderat gitu, nasionalis religius, orang suka kepada beliau dan suka kepada almarhum bapaknya beliau gitu. Terus tapi kan di satu sisi kita lihat juga tuh, seolah Demokrat itu ingin mendorong Anies, umumkan dong siapa calon wakil presidenmu supaya kita cepat konsolidasi. Sebenarnya pertanyaan yang muncul di kepala saya adalah kenapa harus cepat-cepat didorong Demokrat? Apakah Demokrat ini mau hengkang atau dia tetap bertahan? Sedangkan PKS saya lihat intensitasnya nggak sebegitu kuat dengan apa yang dilakukan Demokrat. Pertanyaan selanjutnya, Demokrat udah buat deal sama siapa nih selain dengan koalisi perubahan dan mendorong cawapres? Jadi kalau realnya ini, Nasdem ini saya perhatikan seperti apa ya? Seperti partai yang sedikit agak punya ego lah. Nasdem, karena saya perhatikan dia udah mendorong Pak Anies nih sebagai capres. Tapi dari dua partai PKS dan Demokrat, itu Nasdem tetap ingin kekuasaan untuk cawapresnya di tangan Anies yang presidennya juga mereka usung. Jadi istilahnya nggak sharing lah ya. Iya, mereka nggak sharing. Dan ini menurut saya persoalan juga nih dalam internal perubahan. Makanya Pak Anies itu terus memainkan isu cawapres ini. Bukan hanya 3 nama tadi yang kena permainan ini. Saya melihat Demokrat juga terkena permainan ini. Del Mondo itu kayak kritik orang-orang terhadap PDIP katanya arogan. Berarti Nasdem juga arogan dong. Saya bisa bilang begitu sepertinya. Saya bisa bilang karena penyerahan cawapres itu kan longgowonya biasanya. Kan partai politik ini kan ketum-ketumnya sifatnya musyawarah, berbagi, ditunjukkan dong soliditas. Soliditas tuh ditunjukin. Obrolan terus-menerus, bukan pada akhirnya seperti dorong-mendorong siapa cawapresnya, cepat dong diumumin. Ini kan kebaca sebenarnya, ada masalah di dalam ini. Harusnya kan cara-cara yang begitu tuh yang kita pengen lihat, tapi cara itu tuh nggak muncul. Saya perhatikan Nasdem ini lagi memainkan perannya. Yang saya lebih kasihan adalah dua partai ini sebenarnya. Kenapa calon wakil presiden itu nggak datang dari kadernya mereka aja? Nama AHY udah meningkat, di survei nama dia masuk ke dalam angka lah cukup tinggi gitu untuk cawapres top level cawapres ya, dibanding misalnya Mbak Yeni Wahid misalnya gitu. Kita bisa perhatikan kayak gitu-gitu. Jadi simpulan yang saya bisa lihat dari isu hari ini adalah tim Anies lagi memainkan peran supaya dibicarakan dengan memainkan nama-nama cawapres yang mungkin berbeda tipe pemilihnya. Kalau biasa Pak Anies itu adalah pemilih konservatif, mungkin dia lagi mencari tokoh nasionalis atau moderat yang pada akhirnya cocok pada pemilih Demokrat dan PKS. Saya lihatnya begitu, Mas Kajito. Ya bagus ya. Jadi boleh juga ya. Jadi isu soal cawapres untuk koalisi perubahan itu yang selalu menjadi isu utama, ya supaya dibicarakan karena memang harus diakui koalisi perubahan dengan capresnya Anies Baswedan ini memang kurang terlalu diperbincangkan ya. Jadi dianggap anyep gitu kan, dianggap udah selesai nih nggak jadi gitu kan. Terus survei juga ternyata membuktikan itu. Nah
apakah menurut kamu nih Bro Jito, apakah dengan berusaha terus-menerus untuk kayak gini loh, kalau dari ini kan rame gitu kan, rame terus dari belakang hei gue ada nih, masih ada gitu, kira-kira begitu kan gitu. Nah, apakah dengan berusaha sekuat tenaga seperti itu, kira-kira menurutmu itu masih bisa ada, katakanlah masih optimis gak sih untuk Anies itu bisa melaju gitu atau ikutan kompetisi ini? Tenang. Sebelumnya sepakat nggak sama argumen saya? Kan gak harus kamu pengen diakui saya bercanda, gitu loh. Atau kamu beda dulu. Kamu tanggapi dulu. Kritik dulu sebelum jawab. Gitu. Oke. Kritik juga gak apa-apa bro, biar seru. Pro kontra kan namanya, jadi bukan yang lagi viral kalau lagi. dianggap sebagai taktik sih ya bisa juga ya. Semua gerakan seorang capres pasti taktik lah. Gerakan Anies mengumpulkan banyak nama juga taktik juga kan. Artinya bahwa salah satunya tadi Bro Belmondo mengatakan supaya dibicarakan media. Meskipun sebenarnya di internal koalisi seperti kata Teh Nang tadi memang ada masalah ya. Masalah laten yang mestinya diselesaikan oleh mereka. Kalau kemudian penyebutan banyak nama ini apakah karena takut Anies gak bisa masuk dan sebagainya. Ya saya melihat bahwa ada di pencapresan Anies itu ada dua ini ya, ada dua kekuatan. Pertama kekuatannya Anies, kedua kekuatannya Nasdem. Masalahnya di sini sebenarnya. Kalau Anies saya lihat dan saya dengar dari berita-berita di bawah tanah itu sudah sama AHY udah klop gitu loh. Ini saya nggak dengar nih berita bawah tanah Mas Kajito ini. Jadi luar biasa banget. Kalau dalam pacaran itu kalau antara mereka berdua tuh udah cocok, tapi ini kurang mendapatkan restu gitu ya orang tua gitu ya. Padahal udah nganter jam 1 malam gitu kayak gitu kan, naik haji diantar dijemput. Problemnya di situ sebenarnya. Jadi kenapa ada banyak cawapres dan sebagainya ya, mungkin kalau itu saya kurang tahu ininya ya, apa strategi ya. Tapi kemungkinan besar itu dari ini ya, dari Nasdem ya. Kalau saya melihat Anies sebenarnya dia tuh cocok kok dengan AHY. Itu makanya kenapa secara personal AHY itu menemenin Anies kemana-mana ya, naik haji, pulang haji, dijemput dan seterusnya. Artinya bahwa tidak ada masalah dengan AHY dalam personalnya Anies. Tapi ketika kita bicara soal partai, itu ada problem lagi di sana kan, karena ada Nasdem, ada PKS dan seterusnya. Makanya kenapa nama AHY ini seolah-olah diadu ya dengan banyak nama yang di luar partai. Ini yang kalau tadi Belmondo menyoroti dari segi kampanye, dari segi ngiklan lah biar dibicarakan oleh media. Di sisi lain sebenarnya ini ada tujuan politik seperti yang saya sebutkan tadi bahwa dominasi AHY ya di hatinya Anies seolah-olah begitu, itu supaya tidak terlalu dominan gitu. Karena ada banyak nama lain yang bisa dimunculkan, dan nama-nama ini meskipun secara elektabilitas mungkin tidak cukup kuat ya, tapi ini juga bisa mengisi ceruk-ceruk yang selama ini tidak bisa diisi oleh AHY. Misalnya contohnya Anies itu kan diisukan dengan bapak politik identitas misalnya. Kalau berhasil merekrut dia nih, isu ini akan redam ya, terutama di daerah Jawa Timur misalnya. Jadi artinya ingin mengambil ceruk nasionalis gitu ya, dan NU gitu ya. Dan NU gitu. Dan perempuan, banyak keuntungan lah. Jadi pemilihan cawapres itu memang hakikatnya bukan soal elektabilitas. Keliru kalau orang memilih cawapres mempertimbangkan elektabilitas. Ma'ruf Amin tuh elektabilitasnya rendah waktu itu. Kenapa dipilih? Karena bukan itu simbolnya. Simpulnya bukan itu, tujuannya bukan itu. Seorang presiden itu memang tumpuannya elektabilitas ya. Jadi bergantung pada elektabilitasnya seorang capres. Tapi cawapres nggak begitu. Cawapres itu harus bisa menutup kekurangan dari seorang capres, seorang calon presiden. Makanya ketika Anies ingin didampingi oleh AHY dan itu dihitung oleh elektabilitas, itu kurang tepat. Karena setinggi-tinggi apapun elektabilitas seorang cawapres ya, itu sebenarnya dilihat dari irisan dari pemilihnya. Misalnya Anies dengan AHY, irisan AHY ini kemana? Kalau irisannya ke kelompoknya Anies ya, sebagian besar itu nggak akan menambah apa-apa. Tapi meskipun elektoralnya kecil, misalnya RK misalnya, ini kalau calonnya nasionalis ya, kemudian cawapresnya seperti RK, itu irisannya akan kecil di capresnya, tapi besar di cawapresnya. Artinya bahwa masih ada ceruk lain yang bisa ditarik ke dalam. Ini menggambarkan bahwa penunjukan cawapres Anies ya dengan memunculkan banyak nama ya, itu
cara mereka juga untuk cek ombak sebenarnya. Maka kenapa ada Susi, ada Khofifah, ada Mahfud MD, meskipun nama-nama ini banyak yang menolak ya secara halus ya. Mahfud terutama penolakannya malah ini soal pemilih, kalau saya yang dipilih malah nggak akan menambah katanya. Ya apapun alasannya itu, ini menunjukkan bahwa memang upaya Anies itu sebagai sebuah manuver ya, seorang capres yang kalau kita lihat dampaknya sebenarnya cukup efektif ya, kalau setidaknya dibicarakan oleh media. Tapi apapun itu, ini akan kembali ke internal koalisi mereka. Kalau selama ini mereka masih terus dengan ego masing-masing ya, Demokrat dengan AHY, PKS dengan Aher atau apapun itu, kemudian Nasdem sendiri yang sudah mengajukan capres masih juga ingin mengajukan nama cawapres ya. Kalau dalam internal ini belum beres juga ya, itu artinya bahwa siap-siap saja Anies nggak akan dapat tiket, karena ketika masing-masing mendesak dan desakannya diabaikan, bisa jadi contoh Demokrat dia akan hengkang lebih awal. Kok protes saya nggak didengar sih? Ya udahlah, saya yang pasti-pasti aja, nggak jadi capres nggak apa-apa, yang penting masuk ke dalam gerbong calon pemenang, kira-kira begitu. Jadi menurut saya memang ini disebutkannya banyak nama cawapres Anies ini persoalan sebenarnya bagi internal Anies. Meskipun menguntungkan ya kata Belmondo tadi, tapi sebenarnya ini persoalan yang serius di internal, karena selama ini kan secara personal Anies sudah klik dengan AHY, tapi partai-partainya menolak gitu loh. Makanya banyaknya nama ini semakin mengaburkan posisi AHY, semakin banyak nama yang disebut, semakin kabur pula nama dari AHY. Kira-kira begitu Teh. Nah kalau kamu Bro Belmondo ngelihat kenapa sih Nasdem itu kok menolak AHY, padahal kata tadi Kak Jito bilang sebenarnya kan dari segi perasaan udah gitu kan, apa namanya, dari segi chemistry gitu kan, sesama anak muda klub gitu kan, terus juga dari segi koalisi juga kan dapat kan, jadi kan, jadi tiga partai itu solid gitu, tapi kok tetap aja nggak firm aja gitu, nggak direstui aja gitu, atau nggak dikasih lampu hijau. Kalau menurut kamu itu kenapa, Bro? Pertama Mas Kejito, saya itu nggak punya info yang orang dalam dan orang bawah tanah ya Mas Kejito bilang. Sehingga saya nggak bisa memvalidasi antara kedekatan AHY dan Anies atau ketidaksukaan partai ini terhadap dua calon ini yang bersatu. Cuman saya melihatnya adalah ini sebenarnya kalau betul ya apa yang kata Mas Kejito tadi ya, AHY dan Anies ini sebenarnya udah klop. Saya sebenarnya ada sisi setujunya juga. Penjelasannya simpel aja. Kalau misalnya AHY nggak dipilih, Demokrat pasti hengkang. Kayak Tenong bilang. Jadi oke lah, kita bisa bilang bahwa AHY dan Anies ini pasti akan bersatu. Karena nggak ada pilihan lain. Kalau Demokratnya hilang, ini partai nggak cukup untuk mendaftarkan diri. Nggak jadi. Sesederhana itu aja. Kemudian kalau partai ini bersikukuh untuk tidak mencalonkan kedua ini, ya mereka juga ngapain deklarasi capresnya nggak naik kan gitu. Jadi nggak relevan kalau ini dilakukan. Kemudian terkait dengan ini juga Mas Kejito, kalau presiden itu calon wakil presidennya adalah orang yang menutupi dari sisi presidennya itu ceruk suaranya di mana. Terus elektabilitas menjadi tidak penting karena melihat kalau saya berpandangan elektabilitas dan ceruk suara menjadi penting karena diperhatikan dari pemilihnya Pak Jokowi periode pertama, terus pemilihnya SBY periode pertama. Itu kan suara Demokrat dan Golkar pada SBY. Terus pada yang kedua ini Jokowi dan Golkar juga. Menurut saya kedua-duanya itu mempertimbangkan elektabilitas dibanding mempertimbangkan ceruk suara. Kalau dibayangkan Pak Jokowi waktu itu dari PDIP, terus Yusuf Kala dari Golkar. Dua hal itu dilihat dari elektabilitasnya, bukan dari ceruk suara. Kalau Golkar ini kan orang kekaryaan lah. Agak random, di dalamnya banyak jenisnya. Tapi Pak Jokowi itu ceruknya pada nasionalis karena PDIP. Baru di periode keduanya, saya setuju kalau dalam periode keduanya. Periode keduanya baru menutupi. Pak SBY memilih Budiono, kemudian Pak Jokowi memilih Maruf Amin. Nah, kalau kita kaitkan ini sama apa yang terjadi pada Anies Baswedan, saya melihat Pak Anies itu memang harus real pilih orang yang punya elektabilitas tinggi. Dan memainkan peran isu sebagai cawapresnya Khofifah, Susi, dan Mbak Yeni Wahid, itu hanya putaran media untuk mempermainkan diri aja. Karena nggak relevan tuh. Datanya nggak menunjukkan kalau misalnya Anies gabung sama Yeni dia akan menang. Datanya nggak sebutkan begitu. Sedangkan kita perhatikan orang-orang partai politik kan harus hitungannya yang real aja lah. Nggak bisa pakai insan. Kayaknya saya menang. Nggak bisa. Insting bukan insan. Insting lah. Nggak bisa tuh tiba-tiba kayaknya saya menang deh sama dia karena pemilihnya ini. Menurut saya nggak relevan. Jadi memang kedekatan AHY dan Anies ini menurut saya
oke lah, walaupun ini info buat Ana ya, karena khawatirnya Nasdem nggak bisa mencalonkan Anies karena Demokratnya keluar, dan elektabilitasnya menyebutkan bahwa AHY itu adalah calon paling tepat untuk Pak Anies. Saya membacanya kira-kira begitu Mas Kejito. Yang itu tadi saya nggak sepakat tuh. Elektabilitas nggak penting, yang penting ceruk suara. Nggak bisa saya komentar sedikit. Mantap. Ini pertanyaan terakhir dan kalau bisa jawabannya itu jangan panjang-panjang. Simpulan sekalian ya. Enggak. Tadi dibilang bahwa semua dalam politik itu kan mungkin, ya. Nah, kalau misalnya yang terjadi adalah terjadi gitu antara Anies dengan Mbak Yeni gitu. Anies dan Mbak Yeni ya simulasinya ya. Misalnya ini gitu, dan misalnya katakanlah pihak dari Demokrat juga oke, PKS juga oke gitu ya. Menurutmu kira-kira apa yang akan terjadi? Ini udah kayak cenayang ini ya. Tapi kan ini kita melihatnya pada fakta politik gitu. Gini, kalau kita melihat seperti saya katakan tadi, cawapres itu bukan untuk menambah elektabilitas ya, karena sekuat apapun akan kalah dengan elektabilitas capresnya. Artinya kalaupun menambah itu kecil sekali. Jadi ketika kita melihat itu, maka kita harus mengadu dengan dua nama yang lain. Elektabilitas Anies dengan siapapun cawapresnya itu nggak jauh-jauh dari itu. Itu ketika diadu dengan dua capres lain ya, yang sekarang ini unggul dari Anies, Ganjar, dan Prabowo. Artinya bahwa kehadiran Yeni Wahid pun ya itu sebenarnya menunggu momen luar biasa ya kalau dia ingin menang. Kalau kata-kata menang ya, ingin menang ya. Tapi kalau memang ingin mendapatkan perlawanan atau memberikan perlawanan yang lumayan kuat ya, itu akan mungkin bisa berdampak gitu. Tapi kalau tujuannya ingin menang itu agak berat ya, karena seperti yang saya katakan tadi, yang bertarung itu capresnya, bukan cawapresnya. Cawapres itu hanya melengkapi kekurangan seorang capres ya. Ya ini kesimpulan dari dari lembaga survei tentu saja, bahwa pertarungan inilah yang sedang dihadapi oleh semua capres ya. Jadi misalnya Ganjar memilih Erik dan Sandiaga Uno itu sama sebenarnya persentasenya, kurang lebih mirip-mirip lah. Misalnya si Prabowo milih Erik atau milih siapa, Muhaimin bahkan ya, itu pun sama, ini yang dikit-dikit lah bedanya gitu. Artinya bahwa masuknya seorang cawapres tadi, nama cawapres tadi itu bukan karena dia, kecuali ada ini ya, misalnya Ridwan Kamil yang relatif kuat di Jawa Barat misalnya, itu kalau dipasangkan dengan Ganjar dia akan menambal ceruknya karena Ganjar lemah di Jawa Barat. Tapi ketika Ridwan Kamil dipasangkan Prabowo sama aja karena mereka sama dari ceruk yang sama. Itu maksud saya yang mengiris dari ceruk cawapres itu. Artinya bahwa ketika Yeni Wahid masuk ke Anies, tentu dia akan mendapatkan ceruk yang berbeda karena mereka memang dua figur yang berbeda. Meskipun kalau kita lihat sekali lagi secara personal, ya ini juga kecil elektabilitasnya kan, pengaruhnya lah katakanlah begitu. Sekalipun besar di Jawa Timur kalau kita bandingkan dengan seluruh wilayah Indonesia ya itu termasuk kecil gitu loh. Dan ini nggak akan terlihat kalau seandainya dia mencapreskan Anies. Jadi menurut saya masih jauh lah kalau memang tujuannya menang ya. Tapi kalau ingin memberikan perlawanan atau ingin menggembosi lawan, nah ini kalau tujuannya memilih Yeni itu untuk menggembosi lawan ya, mungkin saja ya, misalnya Anies sepakat nih dengan salah satu capres, udahlah saya nggak mungkin menang nih, kita deal aja lah kata. Saya rusak lawan Mudiu di wilayah ini, nanti kita negosiasi lagi misalnya begitu. Itu bisa merusak gitu loh. Dengan memaksimalkan suaranya ya yang lebih efektif sebenarnya Khofifah, tapi Khofifah sudah menolak ya. Tapi ya ini juga di kalangan NU juga masih lumayan, nasionalis juga lumayan, di kalangan perempuan juga masih dianggap gitu loh. Artinya ini bukan strategi yang asal-asalan saya melihatnya, dan ini bagi kandidat lain kalau ini terjadi mereka juga harus waspada. Ini antitesisnya apa nih? Karena ini bisa merusak suara. Menurut saya itu mantap. Kalau dari saya, kalau misalnya simulasi kayak mungkin apa enggak? Pertama, saya sebenarnya menjawab nggak mungkin. Cuman ketika mungkin ini jawabannya. Enggak, coba kalau nggak mungkin tuh kenapa harus nggak mungkin kayak yang saya bilang tadi. Kalau misalnya Mbak Yeni diterima bukan pasti ya. Kemungkinan yang saya pikirkan adalah AHY itu akan keluar dari koalisi ini. Karena kalau saya secara politik melihatnya, ketika Anies berpasangan dengan Yeni Wahid, mereka adalah capres dan cawapres yang di luar dari kader pengusungnya. Jadi PKS, Nasdem, Demokrat mengusung orang yang bukan kadernya. Ini saya perhatikan kalau digoreng orang,
ada loh capres cawapres nggak perlu kaderisasi, Kalau kami tunjuk buat aja. kalangan milenial kan itu malah bagus kan. Ya betul, kalangan milenial itu melihat. Itu sama PSI. Karena nggak, kalau kalangan milenial oke lah, saya nggak tahu pandangan spesifiknya bagaimana. Cuman kalau saya lihat dari tugas partai politik untuk mengkaderisasi, 3 partai ini nggak mencontohkan itu gitu. Itu kan menjadi penilaian penting tuh kalau misalnya media mulai membicarakan itu. Terus saya juga beranggapan nggak mungkin, karena memang Mbak Yeninya sendiri juga belum mengumumkan kan dia menerima atau enggak. Terakhir yang Tenom bilang tadi, dia harus ke makam orang tuanya dulu untuk mempertanyakan itu. Makam bapaknya. Makam ya orang tua bapaknya. Dan yang saya perhatikan juga yang Mas Kajito bilang, kehadiran Anies dan Yeni misalnya ini terjadi, ini akan menggembosi 2 capres dan cawapres. Saya merasa Mas, kehadiran mereka itu nggak mengganggu apa-apa. Karena pertarungan Prabowo dan Ganjar ini akan sangat sengit. Sedangkan calon ketiga ini, kalau masih berputar pada permainan cawapresnya antara Khofifah kah, Yeni kah, Susi kah, ini bisa nggak terlihat dan tenggelam saya lihatnya. Ya itu maksud saya di putaran kedua. Ya putaran kedua oke. Cuman pada akhirnya suara Yeni ini kan ada sisi nasionalis di sana. Sedangkan suara Anies ini ada sisi konservatif di sana. Saya melihat suaranya jadi pecah 2. Kalau misalnya suaranya si Anies bersama AHY mungkin besar ke Prabowo. Tapi kalau bersama Yeni, dia mungkin akan pecah ke Ganjar dan Prabowo. Saya melihatnya begitu. Karena Mbak Yeni ini dalam pusaran nasionalisnya cukup tinggi. Saya melihatnya jadi 50-50. Tapi kan kalau ngelihat track recordnya kan begitu, track recordnya kira-kira ya gambaran saya lah, agak random lah saya mikirnya. Kira-kira begitu. Cuma dalam pikiran saya belum menerima tuh kehadiran Mbak Yeni Wahid menjadi cawapres. Karena kalau saya jadi eceknya lah ya, menjadi pemilik dari Partai Demokrat, saya nggak mau lah. Saya udah investasi besar. Seandainya mau. Saya nggak bisa bingung juga saya jawabnya. Ini jangan kamu posisinya katakanlah netral nih, dalam pengertian bahwa kamu ini kan anak muda, ya kan. Terus kamu kan masuk karena kamu muda, kamu bahkan masuk pun ke partai yang dikenal sebagai partai anak muda. Nah ada pasangan yang katakanlah kampanyenya juga kan kampanye meritokrasi, menerima yang penting tuh kan bagus gitu kan. Gagasannya jelas. Nah ketika ada pasangan capres seperti ini kan sebenarnya kesempatan, nggak harus capek-capek lewat ke MK gitu kan, kesempatan untuk didukung kan sebenarnya gitu ya. Nggak, kalau saya melihatnya Pak Anies ini kan udahlah, kita udah selesai dalam pembahasan, beliau ini pernah di Pilkada DKI itu memainkan politik identitas. Jadi karena ininya di Aniesnya ya, kalau kamu ya, meskipun ada Yeni di situ. Walaupun ada Mbak Yeni di situ, karena ini kan ada permainan antara 2 orang kan. Kita lihat satu orangnya kurang pas juga lah. Nah itu jawaban yang top. Mestinya dari tadi tuh tegas saja. Saya tidak setuju karena di situ ada Anies, titik kan. Ini kok muter gitu ya. Biar kelihatan kayak politisi lah. Muter. Padahal aku menunggu itu kok gak keluar gitu Belmondo. Oke ya, kita udah panjang lebar, tapi intinya bahwa kita masih terus memantau isu khusus terkait Mbak Yeni ini, karena memang Mbak Yeni itu sosok pribadi yang cukup menarik untuk konstelasi politik ya, artinya betul-betul juga diperhitungkan gitu. Nah kita akan terus memantaunya, mengikutinya, dan terima kasih Belmondo, Kajito, dan pemirsa Cokro TV. Kita akan ketemu lagi dalam yang lagi viral minggu depan. Salam, dadah.